Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita mengawali masuk pada hadis yang kedua dari kitab atau dari hadis Al-Arba'un An-Nawawi atau hadis Arba'in Nawawiyah. Kita masuk pada bab yang kedua. Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian dari hadis Arba'in An-Nawawi. Yang sekarang kita masuk pada hadis yang kedua, yakni hadis perihal tentang penjelasan iman, Islam dan ihsan wa wujubil imani bi itsbati qadarillahi subhanahu wa ta'ala, dan wajibnya beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Di hadis ini merupakan hadis yang panjang dan pembahasannya luar biasa. Jadi hadal hadis adimul qadr kabirus sya'ni jami'un di abwabiddin kulluhu. Jadi hadis Jibril alaihi salam ini merupakan hadis yang agung, yang besar keadaannya, serta merupakan kumpulan dari seluruh pintu-pintu agama Islam. Sebelum kita lanjutkan, coba dibaca hadisnya. Kian, hadis yang kedua. Loh, Masya Allah, mana kok lupa? Kasrul. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum ittala alaina rajulun shadidu bayadis siyab wa shadidu shawadis sar la yura alaihi asaru safar wa la ya'rifu minna ahad hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi fa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiya zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Qala fa akhbirni anil iman. Qala an ta'budallaha qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bi khair wa tu'mina wal yaumil akhir Antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Qala sadaqta fa ajib. Qala sadaqta qala fa akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Qala fa akhbirni anis saa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala anta lidal amatu rabbataha wa antara al-kufatal urata ala tari'a asya yatatawwaluna fil bunyan. Qala thumma talaqa falabistu mariya. Qala thumma qala li ya Umar atadri manis sa'il. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam.
qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum, rawahu Muslim. Baik, barakallahu fiik. Hafal Zat? Jadi hadis ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tapi dengan lafaz yang seperti ini, Imam Muslim itu bersendirian. Bersendirian dalam riwayat atau dalam lafaz seperti tadi. Nah, sebelum kita masuk pada syarah hadis, ada beberapa bab yang akan kita bahas. Yang pertama tentang makna Islam, makna iman, dan makna ihsan. Ini dulu sebelum kita masuk pada syarah atau penjelasan hadis dari hadis yang kedua atau hadis Jibril ini. Belum lagi nanti kita bahas faedahnya, kemudian masailnya. Jadi dalam hadis tersebut berawal ada seorang tabi'in. Ada seorang tabi'in yang bernama Abdurrahman Al-Himyari dan bernama Yahya bin Ya'mar. Di Yahya bin Ya'mar, beliau ini hidup di Basrah. Basrah itu kalau sekarang Irak. Kemudian di situ ada seorang yang bernama Ma'bad Al-Juhani. Ini antum bisa lihat dalam hadis Sahih Muslim. Antum ada kitabnya kan? Ya, di rumah buka hadis Muslim, hadis nomor 7 kalau tidak salah. Jadi setelah mukadimahnya Imam Muslim, kemudian Imam Muslim membuat bab yang pertama tentang iman. Jadi sebelum masuk bab-bab yang lainnya, Imam Muslim mengawali kitab sahihnya dengan bab iman tentang hadis ini. Jadi para ulama itu memiliki ijtihad tersendiri perihal cara penulisan kitab-kitab beliau, kitab-kitab mereka. Kalau Imam Bukhari mengawali hadisnya dengan hadis niat. Kalau Imam Muslim mengawali kitab sahihnya dengan hadis iman, dengan alasan bahwasanya seluruh amalan perbuatan seseorang itu tidak akan diterima oleh Allah kecuali didasari dengan iman. Kalau Imam Bukhari mengawali kitab sahihnya dengan hadis niat, dengan alasan agar orang yang membacanya itu meluruskan niatnya dalam mempelajari kitab tersebut. Artinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ulama lain memulai kitab-kitab mereka, kitab-kitab hadis, semisal Sunan Nasai mengawali dengan bab thaharah. Jadi ulama-ulama kita memiliki ijtihad tersendiri dalam menulis sebuah karya tulis atau sebuah tulisan. Nah, adapun Imam Muslim setelah membawakan mukadimah, beliau membawakan hadis tentang iman, tentang hadis ini. Jadi ini ceritanya, hadis yang kedua tadi, hadis Jibril itu ceritanya di Basrah itu ada orang yang mengingkari takdir, namanya Ma'bad Al-Juhani. Namanya adalah Ma'bad Al-Juhani. Kemudian Yahya bin Ya'mar mengatakan fantolaktu ana wa Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari. Kemudian Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari, beliau berdua itu berangkat ke Mekah dalam rangka umroh atau haji. Jadi dalam riwayat Muslim itu ada keraguan, syakun minar rawi, hajaini au mu'tamiraini. Jadi ada keraguan keduanya ini, Yahya bin Ya'mar atau Humaid Al-Himyari ini pergi ke Mekah dalam rangka haji atau umroh. Kemudian mereka mengatakan, laulakina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alnahu amma yaqulu haula'i fil qadar fawaffiq lana Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dakhilan al-masjidah faktafattuhu ana wa sahibi ahaduna an yaminihi wal akharu an shimalihi.
Kemudian ketika beliau berangkat haji, ketika beliau di Masjidil Haram, maka beliau berdua. Siapa tadi namanya? Yahya bin Ya'mar, kemudian Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari. Beliau bertemu dengan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi beliau berdua bertemu dengan sahabat Abdullah bin Umar. Kemudian beliau berdua, Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari berada di samping sahabat Abdullah bin Umar. Yang satu ada di sisi kanan dan yang satu ada di sisi kiri. Kemudian kedua orang tadi mengatakan, faqultu Aba Abdurrahman innahu qad dahara kibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa yataqaffaruna al-ilma wa dzakara min sya'nihim wa annahum yaz'umuna alla qadara wa anna al-amra unufun. Kemudian Yahya bin Ya'mar mengatakan kepada sahabat Abdullah bin Umar, wahai Abdullah bin Umar, di tengah-tengah kami, katanya di tengah-tengah kami ada seseorang yang menolak perihal takdir. Jadi Yahya bin Ya'mar mengatakan, wahai Abu Abdurrahman itu kunyahnya sahabat Abdullah bin Umar. Jadi sebagaimana dalam hadis arba'in itu, hadis yang ke berapa? Nomor 4. An Abi Abdurrahman, ya yang keempat. Nomor 3. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kemudian yang keempat juga An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar itu namanya sama, Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi ketika penyebutan Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud, namanya itu sama Abdullah. Kunyahnya juga sama, Abu Abdurrahman. Nah, jadi ceritanya mengatakan bahasanya nampak di hadapan kami suatu kaum yang mereka itu membaca Al-Quran dan mencari ilmu, lalu mengklaim bahwasanya tidak ada takdir, dan bahwasanya takdir itu merupakan perkara yang baru. Nah, ini diantara sebab Abdullah bin Umar atau sebab dari rawi hadis ini mendapatkan hadis dari Abdullah bin Umar, menceritakan bahwasanya kejadian yang ada ini, kejadian yang terjadi di muka bumi ini tidak didahului oleh takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ada dengan sendirinya. Siapa tadi namanya? Ma'bad al-Juhani. Dari mana? Basrah. Itu ceritanya. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, katakan kepada mereka yang mengingkari takdir bahwasanya sahabat Rasulullah, aku Abdullah bin Umar dan sahabat Rasulullah SAW berlepas diri dari pemahaman tersebut. Kemudian menceritakan bahwasanya aku mendengar bapakku Umar bin Khattab mengatakan, Samitu Abi, dalam riwayat lain Samitu Umar bin Khattab. Jadi ini adalah kebiasaan orang Arab, berbeda dengan kita. Jadi ketika kita di Indonesia tidak boleh kita menyebutkan nama ayah kita itu langsung, tidak boleh, harus ayah saya atau bapak saya. Tapi kalau di Arab penyebutan, misalkan bapaknya disebut langsung namanya, itu bukan sebuah hal yang jelek. Seperti ceritanya Abdullah bin Umar telah menceritakan, aku mendengar Umar berkata. Tapi kalau kita di sini kan kurang adab. Aku mendengar
bukan bapakku, aku mendengar bahasanya misalkan fulan ngomong, padahal fulan itu adalah ayahnya. Ini adalah kurang adab kalau di mana? Di negara kita, di komunitas kita, di wilayah kita. Tapi kalau di Arab itu adalah sebuah hal yang biasa, tidak masalah. Itu semuanya dikembalikan kepada uruf kebiasaan masyarakat. Kalau masyarakat menganggap bahasanya itu adalah hal yang lumrah, hal yang biasa, ya maka tidak masalah. Ingat dalam perkara adat. Jadi kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, sami'tu Umar ibnu Khattab yaqul. Dalam riwayat lain, sami'tu Umar bin Khattab yaqul, tanpa penyebutan Abi. Kemudian membawakan hadis, bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin ittala alaina rajulun syadidu bayadi siyabi syadidu sawadi sa'ab la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifu minna ahad hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi fa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Jadi kemudian sampai akhir hadis. Jadi ceritanya seperti itu. Berawal dari dua orang dari Basra yang bernama Yahya bin Ya'mar dengan siapa tadi? Humaid al-Himyari menceritakan kepada Abdullah bin Umar bahwasanya di sana ada orang yang bernama Ma'bad al-Juhani yang dia itu mengajarkan, memberikan syubhat kepada masyarakat Basrah pada saat itu untuk menolak takdir. Ceritanya seperti itu. Sehingga hadis ini diberikan judul oleh Syekh Muhammad Ali Adam dalam kitab beliau Al-Bahrul Muhit Ats-Tsujaj fi Syarhi Sahih Muslim Ibnu Hajjaj halaman yang ke-21. Beliau memberikan bab fi bayani maknal iman, fi bayani al-iman wal islam wal ihsan wa wujubil imani bi itsbati qadarillahi wa bayani dalil ala tabarri mimman la yu'minu bil qadar wa igladil qaul fi haqqihi. Jadi hadis ini diberikan bab oleh Syekh Muhammad bin Ali Adam hafizallahu taala dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim yang berjudul Al-Bahrul Muhit Ats-Tsujaj. Apa Ats-Tsujaj? Apa Ats-Tsujaj? Dalam surat An-Naba Sajjajah. Apa artinya? Apa artinya? Coba dilihat itu kalau ada Al-Quran terjemah artinya apa? Surat keberapa? Ayat keberapa? Sebelum ayat wa nukhrija bi habbaw wa nabata wa jannatin alfafa. Apa artinya? Tercurah. Berarti Al-Bahrul Muhit Ats-Tsujaj, lautan yang dalam. Lautan yang dalam yang mencurahkan ilmu. Jadi itu judul kitab beliau, Bahrul Muhit Ats-Tsujaj, lautan yang luas yang memancarkan ilmu. Fi Syarhi Sahih Ibnu Hajjaj, dalam sarah penjelasan hadis Sahih Muslim Imam Muslim bin Hajjaj. Jadi Imam Muslim namanya Muslim bin Hajjaj Al-Qusairi An-Naisaburi, dalam hadis yang sudah kalian baca itu. Ini Masya Allah kitab beliau, dari muqaddimahnya 2 jilid. Jadi muqaddimah Syarah Sahih Muslim, muqaddimah Sahih Muslim itu ditulis oleh beliau 2 jilid. Hadis 1 sampai 6 itu disarah menjadi 6 jilid. 2 jilid. 1 jilidnya halamannya 500-an lebih. Belum lagi yang Sahih Muslimnya disarah menjadi 45 jilid.
Di Al-Qalam baru ada 2 jilid, masih kurang 43 jilid. Sampai yang nyetak itu kewalahan. Jadi yang nyetak kitab beliau ini kewalahan. Beliau sudah selesai nulis, tapi belum bisa dibukukan semua. Karena yaitu tadi agak rumit nyetak buku beliau, karena beliau mencantumkan banyak sekali biografi ahli hadis. Jadi beliau menyebutkan, misalkan tadi hadis tentang iman tadi, di mana hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dari haddatsani Abu Khaythamah Az-Zuhair bin Harb haddatsana Waqi an Ka'mas an Abdullah bin Buraidah an Yahya bin Ya'mar wa haddatsana Ubaidullah bin Mu'ad al-Anbari wa hadha hadithu haddatsana Abi haddatsana Kahmas an bin Buraidah an Yahya bin Ya'mar. Jadi hadis ini, jadi Syekh Muhammad Ali Adam ketika beliau itu mensarah hadis, beliau menyebutkan biografi rawi hadis tersebut. Jadi beliau menyebutkan biografi rawi. Jadi yang hadasana itu namanya apa? Hah? Namanya apa rul yang hadasana? Kalau matan itu kan isinya hadis. Nah kalau yang hadatsani Abu Khaythamah Zuhair bin Harb hadatsana Waqi an Kahmas an Abdullah bin Buraidah, apa namanya? An Yahya bin Ya'mar. Hah? Isnad atau sanad. Jadi sanad adalah silsilatur rijal al-mausilah ilal matan. Mata rantai orang yang meriwayatkan hadis. Itu namanya sanad atau isnad. Jadi haddatsani. Jadi Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Khaythamah, nama beliau Zuhair bin Harb, haddatsana Waqi an Kahmas an Abdullah bin Buraidah an Yahya bin Ya'mar. Nah beliau Syekh Muhammad Ali Adam itu ketika mensarah hadis menyebutkan Zuhair itu siapa, mengambil hadis dari siapa, bagaimana pandangan ulama tentang dia, beliau lahir di mana, meninggal tahun berapa, itu disebutkan satu persatu. Kemudian disebutkan ini dari mana, kemudian disebutkan juga lataiful sanad. Kelembutan sanad ini biasanya disebutkan di situ. Rawi ini berasal dari mana saja, disebutkan seperti itu. Biasanya lataiful sanad itu biasanya, jadi hadis-hadis ini sanad ini biasanya dari satu wilayah, misalkan Basra seperti itu. Ini Masya Allah yang membuat kitab sarah beliau itu panjang dan banyak. Tidak hanya banyak, banyak. Jadi hadis tersebut berbicara masalah yang pertama, Islam, iman, ihsan, dan kewajiban untuk beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir. Intinya takdir itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir baik maupun buruk semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang itu tidak bisa menciptakan takdir dengan sendirinya, tidak bisa menciptakan perbuatan dengan sendirinya. Semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, baik takdir buruk maupun takdir jelek. Perbuatan buruk seorang hamba semuanya itu juga merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu ringkasnya. Dan nanti insyaallah akan kita bahas panjang lebar pada babnya insyaallah. Jadi yang pertama yang perlu kita bahas di sini adalah tentang Islam. Jadi sebelum kita masuk pada syarah hadis, kita ketahui dulu makna Islam, iman, dan ihsan. Karena dalam hadis itu membahas hal tersebut. Islam maknanya adalah istislam jami'il khalaiq
li awamirillahi ta'ala. Itu makna Islam secara bahasa. Adapun makna Islam secara istilah. Adapun makna Islam secara bahasa adalah al-inqiyad wal khudu' wad dul. Makna Islam secara bahasa adalah al-inqiyad. Apa al-inqiyad? Hah? Khudu'. Kalau al-inqiyad apa? Patuh. Al-khudu' tunduk. Wadul dan merendahkan diri. Ini makna Islam secara bahasa. Adapun makna Islam secara istilah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala di dalam Ushul Salasah. Gimana? Serun masih apa? Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lillahi bitta'ah. Wal inqiyadu lahu. Wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Itu adalah makna Islam menurut Syekh Muhammad At-Tamimi. Adapun menurut ulama lain, makna Islam adalah istislamu jami'il khalaiq li awamirillahi ta'ala. Maknanya Islam, kalau yang dikatakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, Islam itu adalah al-istislam lillahi bitauhid. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, al-istislam bitauhid, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna Islam. Jadi Islam itu adalah istislam, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan tauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan atau menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini maknanya li awamirillahi ta'ala, sama saja. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan seluruh apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dipasrah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah, termasuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna Islam secara bahasa atau secara terminologi. Dalilnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-83, afa ghaira dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka itu mengambil agama selain agama Allah Subhanahu wa taala, sedangkan seluruh makhluk yang ada di bumi dan di langit, mereka itu semuanya tunduk patuh pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tau'an, baik dalam keadaan lapang, wa karhan, maupun dalam keadaan terpaksa. Wa ilaihi yurja'un, dan kepada Allah Subhanahu wa taala lah mereka kembali. Jadi ini merupakan celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada orang yang mengambil agama selain agama Islam? Kenapa ada orang yang mempertuhankan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal seluruh makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi semuanya itu pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Paham? Ini adalah makna Islam. Oleh karena itu, ketika kita ingin berislam dengan Islam yang benar, berislam dengan Islam
yang sesuai dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka kita harus benar-benar menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan di atas tauhid dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dipilah dan dipilih. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan, jangan setengah-setengah, jangan dipilah dan dipilih. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu mengkufuri, beriman dengan sebagian isi Al-Qur'an dan mengkufuri sebagian yang lain? Dari Islam yang benar yaitu dengan kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Ini adalah makna Islam. Sehingga seluruh makhluk, fakullu makhlukin fahuwa mustaslim lillahi, maka seluruh makhluk yang ada di dunia ini hakikatnya mereka itu adalah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti yang akan kita bahas. Kalau begitu setiap makhluk yang ada di dunia ini berarti Islam sudah tidak. Karena nanti ada makna Islam secara umum dan Islam secara khas, secara khusus. Nah, ini terkadang juga agar kita ketahui supaya apa? Supaya kita tidak terkena syubhat. Jadi terkadang ada orang yang mereka itu berpemahaman bahwasanya itu tadi semua agama itu sama. Semua orang itu istislam kepada Allah. Semua orang itu tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Allah Subhanahu wa taala mengatur mereka untuk tidur, mereka tidur. Allah Subhanahu wa taala mengatur mereka untuk berjalan, berjalan. Nah, ini diantara syubhat atau kerancuan yang dikatakan oleh sebagian orang untuk melegalkan semua agama itu sama. Di antara dalil yang dipakai yaitu ayat ini, afa ghaira dinillahi yabghun walau aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Aslam, jadi aslama man, semuanya itu tunduk patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Padahal di ayat sebelumnya Allah katakan afa ghaira dinillahi yabghun. Apakah mereka memiliki agama atau mengambil agama selain agama Allah, yakni agama Islam? Inilah pentingnya kita jangan sampai memahami Al-Quran itu sepotong-sepotong agar tidak menimbulkan kerancuan dalam berpikir. Jadi ini yang dimaksudkan fakullu makhlukin fawa mustaslimun lillahi azza wa jal merupakan makna Islam secara umum, karena seluruhnya manusia yang ada di bumi ini maupun makhluk Allah yang ada di langit semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang di langit Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan malaikat untuk senantiasa bertasbih mengagungkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tunduk kepada perintah Allah tersebut. Makhluk-makhluk yang ada di bumi, burung-burung yang terbang di awan atau di angkasa,
Mereka tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah merasa lelah ketika terbang. Pohon-pohon pun demikian. Mereka pohon-pohon tersebut tinggi menjulang atau terkadang ada yang roboh atau Allah Subhanahu wa taala mengutus angin untuk membawa apa? Mengarahkan perahu sebagaimana dalam Al-Qur'an. Angin tersebut tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti menunjukkan bahwasanya seluruh makhluk baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi merupakan mustaslimun, tunduk dan patuh atas aturan Allah Subhanahu wa taala. Hatta orang kafir pun tidak ada yang lepas dari kepatuhan dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam sebagian perkara. Jadi dalam makna Islam secara umum, bukan Islam secara khusus, seperti tadi yang saya contohkan. Ketika mereka ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalah dalam berperang, maka orang kafir pun kalah. Berarti orang kafir tersebut tunduk dengan takdir Allah atau aturan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ini maksudnya Islam secara umum. Oleh karena itu sekali lagi harus kita bedakan antara makna Islam secara umum dengan makna Islam secara khusus. Paham? Makna yang kedua, makna Islam yang kedua secara syar'i adalah al-istislam wal inqiyadu li awamirillahi ta'ala asy-syar'iyyah. Adapun makna Islam yang kedua, Islam secara syar'i, yaitu maknanya adalah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala juga berarti orang tersebut telah istislam. Nah, Islam dalam pandangan syar'i ini, Islam dalam definisi ini juga terbagi menjadi dua. Ada Islam yang bermakna umum dan Islam yang bermakna khusus. Kalau Islam yang bermakna umum, yakni seluruh agama yang dibawa atau yang datang kepada para nabi. Jadi semua agama, nabi-nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala itu adalah Islam. Dalilnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima." Tidaklah agama Nabi Ibrahim alaihissalam itu Yahudi, tidak pula Nasrani, akan tetapi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang lurus akidahnya dan muslim. Artinya Islam. Ini Islam bermakna umum. Islam, makna Islam secara syar'i tapi ditinjau dari definisi umum. Jadi mulai dari agama Nabi Adam alaihissalam sampai agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan agama Islam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-128, "Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim." Ini doanya siapa? Doanya siapa? Rabbana waj'alna muslimaini laka. Nabi Ibrahim, barakallahu fiikum. Jadi ini adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berdoa, "Rabbana, ya Allah, ya Rabb kami, waj'alna, jadikanlah kami muslimaini lak, dua orang muslim yang pasrah, yang tunduk kepadamu. Wa min dzurriyyatina, dan dari
anak keturunan kami ummatan muslimatan lak, umat muslim yang tunduk patuh kepadamu ya Allah. Jadi agama nabi-nabi terdahulu dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Islam. Jadi Islam, makna Islam secara syar'i itu ada dua. Yang pertama Islam secara umum dan makna Islam secara khusus. Paham di sini? Oleh karena itu kemarin sudah saya bahas tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala perihal tentang apa? Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jadi ayat ini berkaitan dengan orang-orang Yahudi, Nasrani, Sabai yang mereka itu masih Islam sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka harus masuk Islam secara khusus, yakni harus mengakui kenabian Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mungkin sampai sini dulu yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Wallahu taala alam bisawab. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.